بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليمات. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمن ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Nuwasil fi darsina min kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Naam. Baik, kita murajaah sedikit. Pada pembahasan yang kelima, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan: Sami'tu Sufyan yaqul al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. Naam, sebetulnya pembahasan ini sudah lewat pada pembahasan yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, iman itu ucapan dan perbuatan, iman itu grafiknya naik turun. Naam. Lalu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, dia ditanya oleh saudaranya Ibrahim ibn Uyainah: wahai Aba Muhammad, jangan engkau katakan yanqus, yaitu iman itu berkurang. Maka marahlah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Naam. Taib, ala kulli hal, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini jelas dan sudah kita bahas pada awal bab, ya, pada permulaan pembahasan. Dan ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan ini ucapan seluruh a'immah Ahlus Sunnah. Dan di sini diulangi oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala pada pembahasan yang kelima,
beliau lebih menekankan lagi dan beliau nukil ucapan dari gurunya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Nah, intahaina dari pembahasan yang kelima, dan di malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Humaid rahimahullah ta'ala, wal iqraru birru'yati ba'da al-maut. Pembahasan yang keenam, Al-Imam al-Humaid rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-iqraru birru'yati ba'da al-maut, yaitu penetapan, ya, melihat maksudnya di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut, setelah kematian, yaitu kelak di yaumil qiyamah, fi arasati yaumil qiyamah. Naam, ay min usulis sunnah allati dallat alaihi alkitab was-sunnah wa hiya aqida ahli sunnah wal jamaah, al-iqraru birru'yati Allahi ba'dal maut ay yaumil qiyamah. Dan di antara usul pokok ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iqraru birru'yatillahi ba'dal maut ay yaumil qiyamah, yaitu penetapan melihat Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut, setelah, yaitu manusia wafat meninggal dunia dan nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Naam. Wa min al-adillati min al-kitab wa sunnah qad dallat 'ala al-ithbati ru'yati Allah yaumil qiyamah wa ajma'a 'ala dhalika ahlus sunnah wal jamaah. Dan di antara dalil dari Al-Qur'an ataupun dari as-sunnah yang menetapkan, yang menunjukkan tentang bahwasannya kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat oleh manusia. Naam. Bahwasanya sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kelak ba'dal maut ay yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala ini kelak akan bisa dilihat. ومن الأدلة من الكتاب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Dan di antara dalil dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma'idhin nadhirah, yaitu wajah-wajah mereka orang-orang mukmin di hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Dan ketika mereka orang-orang mukmin ini, mereka kelak akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Sound system ini yang baku ya. Jangan dikotak-atik. Kalau nggak ngerti sound system jangan kotak-atik. Ini bukan sound horek. Ya, bukan sound horek suaranya dipas-paskan siapa yang berbicara. Sound system baku. Kalau ukurannya sudah diatur oleh ahlinya demikian ya demikian, jangan dikotak-atik. Kita bukan di sini mau dengarkan sound horek. Nah. Jadi, saya ulangi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, orang-orang mukmin di hari itu di yaumil qiyamah wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan kelak mereka di yaumil qiyamah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu jalla wa ala lilladzina ahsanul husna waz ziyadah, surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna, yaitu mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan mendapatkan kebaikan, waz ziyadah ila ru'yatillah, ila ru'yati wajhillah yaumil qiyamah. Mereka orang-orang mukmin ini, mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan waziyada. Waziyada di sini al-husna hiyal jannah. Lilladzina ahsanul husna, ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, waziyada hiya an-nadharu ila wajhillahil karim. Ya.
Waziyada yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, wajah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fassarahu bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tadi surat Al-Qiyamah 22-23, surat Yunus ayat 26. Kemudian وكما جاء في حديث الصهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظري إلى ربهم عز وجل. Disebutkan dalam haditsnya Suhaib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," ketika ahlul jannah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian hendak ingin aku tambahkan sesuatu atas kalian? Fayaqulun, maka mereka manusia ahlul jannah menjawab, "Alam tubayyidu wujuhana?" Bukankah wajah-wajah kami ini telah berseri-seri, yaitu bersinar di hari itu di yaumil qiyamah? "Alam tudkhilana al-jannah wa tunjina minan nar?" Bukankah kami sudah dimasukkan surga dan kami diselamatkan dari api neraka? Faqala fayakhshiful hijab. Kemudian dinyatakan bahwasanya disingkap sebuah tirai atau tabir. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Dan tidak ada sesuatu yang diberikan di hari itu kepada penghuni surga, ya. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada penghuni surga di hari itu ketika hijab dibuka, yaitu melainkan kenikmatan yang paling terbesar ketika mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ya, di dalam surga. Melihat wajahnya Allah bagi penghuni surga. Naam. وأخرجه مسلم أيضا من طريق أخرى عن سهيب رضي الله عنه في آخر الزيادة ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. Dalam riwayat yang lainnya, naam, dari haditsnya Suhaib radhiyallahu anhu ada tambahan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna, dan ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, wazziyadah, yaitu mereka mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, warawa al-Imam at-Tabari fi Jami' al-Bayan wa ghayruhu عدة روايات عن أبي بكر الصديق وحذيفة ابن اليمن وعن غيرهما تفسر بأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, yaitu di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dan yang lainnya beberapa riwayat yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, yang mana mereka mengartikan al-husna hiya al-jannah lilladzina ahsanul husna, ketika mereka diberikan oleh Allah kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga, ya, al-husna yang di sini dimaksudkan adalah al-jannah, surga, waz-ziyadah. Kemudian az-ziyadah artinya yaitu an-nadharu ila wajhillahil karim. Az-ziyadah tambahannya yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Hadiyul Arwah, inda ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajh ad-dalala ila ayah ala ru'yatin faqala wajhu dhalika anna idhafa an-nadhr ila wajhi alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah. Naam.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengartikan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, yaitu di hari itu wajahnya orang-orang beriman berseri-seri ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin yang mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin bergembira, yaitu berseri-seri ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada tambahan ya, lilladzina ahsanul husna, ketika mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wazziyadah, lalu Allah tambahkan yaitu kenikmatannya yang berikutnya, ketika dibuka hijab tabir, maka orang-orang mukmin penghuni surga mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dijelaskan beberapa riwayat hadis tentang yaitu kenikmatan yang paling terbesar bagi penghuni surga ketika mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. ومن الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث في الصحيحين. نعم. diriwayatkan dari hadisnya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kelak kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan, ya, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini, dan ketika itu bulan purnama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamar lailatul badr. Kelak kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan, dengan kedua mata kepala kalian. Ayanan, ya, kama tarawna al-qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Bulan purnama ketika dia menampakkan sinarnya yang terang benderang, maka begitu indah, begitu jelas untuk dilihat, ya. Naam, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian langsung, ya, sebagaimana kalian melihat yaitu bulan di malam hari, yang mana tidak ada yang menghalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-hadits fi sahihain. Kama tarawna hadzal qamar tushbihu ar-ru'yatu bir-ru'ya, yani kama tarawna al-qamar bi'uyunikum. Naam. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari bisa dilihat, ya. Naam. Ar-ru'ya bir-ru'ya, artinya kita bisa melihat cahaya bulan purnama di malam hari langsung, tidak ada yang menghalangi. Ar-ru'ya bir-ru'ya, ya, langsung bisa jelas kita melihat ketika kita menatap bulan di malam hari ketika bulan purnama, ya. Ar-ru'ya bir-ru'ya, yakni kama tarawna al-qamar bi'uyunikum, sebagaimana kalian melihat bulan purnama dengan mata-mata kepala kalian, ya. Ketika di pertengahan bulan akan muncul bulan purnama, tanggal 15 biasanya, ya, tanggal 15 bulan purnama akan muncul, dan semua mata akan bisa melihat bulan yang muncul di malam hari itu. Ar-ru'ya bir-ru'ya, ya, kalian akan melihat dengan mata-mata kepala kalian. La yahsulu lakum rihamun fir ru'yati, ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi ketika bulan purnama muncul, enggak ada yang menghalanginya, semuanya bisa melihat, ya. Ini ibarat yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Kelak kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan ini, yaitu bulan purnama. Naam. Wa fi riwayah naam, satarawna ayanan, yakni bi'uyunikum. Innakum satarawna rabbakum ayanan, ya, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan
kama tarawnal qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari yang terang benderang, tidak ada yang menghalangi. Semua mata bisa melihat bulan purnama di malam hari, ya, tidak ada yang menghalanginya. Itulah ibarat yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dimasukkan surga, ya. Ketika penghuni surga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala ahlul jannah al jannah faqala yaqulu Allah tabaraka wa taala turiduna syai'an azidukum. Ketika penghuni surga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, apakah kalian hendak aku menambahkan sesuatu kenikmatan kepada kalian? Ya, Allah masih bertanya kepada penghuni surga. Di dalam surga kenikmatan segala sesuatu ada. Tapi kelak semua kenikmatan yang ada di surga ini akan seakan-akan sirna, tidak ada artinya ketika penghuni surga ini mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibarat kalau kita mungkin rakyat jelata hendak ketika kita melihat al-qasr, istana sultan atau istana presiden, ya, atau raja. Seorang rakyat jelata dari kampung, dari desa, ketika dia melihat istananya seorang raja, maka dia akan terpesona. Oh, bangunannya luar biasa indah, ya. Dia akan mengibaratkan dengan kata-kata yang penuh dengan keindahan dan dengan perkara yang menakjubkan dirinya. Melihat bangunannya saja dia sudah takjub. Ya, ini ibarat. Ketika dia memasukin ke dalamnya, maka dia semakin takjub. Wah, masya Allah, bagus. Ya, ada lampunya, ada apanya lah. Ya, pernak-perniknya. Ketika sang raja dia keluar, maka dia akan seakan-akan kenikmatan yang dia lihat dari istana tersebut seakan-akan hilang. Oh, ini rajanya. Ya. Demikian pula dengan penghuni surga. Ketika dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan kenikmatan, maka ketika disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala tabir, Allah tunjukkan dan Allah tampakkan yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka mengatakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jal. Tidak ada sesuatu yang bisa yaitu membuat mereka senang di hari itu ketika dimasukkan surga, melainkan ketika mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, qala li anna Allah la yumathilu syai' jalla wa ala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya, tidak sama. Kalau disebutkan dalam adillah bahwasanya Allah memiliki wajah, maka jangan pernah kita membayangkan bahwasanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan wajahnya makhluk. Ketika disebutkan dalam adillah, dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari. Ya, maka jangan pernah kita bayangkan bahwasanya tangan Allah, jari jemari Allah itu sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Naam. لأن الله لا يماثل شيء جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث جرير في الصحيح بالنحو من حديث أبي السعيد الخدري خبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله في عرصات يوم القيامة. Dan ada beberapa riwayat hadis selain dari hadisnya Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Di sana ada hadisnya Abu Hurairah, ya. Dan yang semisalnya dari beberapa riwayat hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatillah fi arasati yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya kalian kelak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa hakadha hadits Suhaib fi Muslim. Sudah kita baca hadisnya Suhaib dalam Sahih Muslim. Idza dakhala ahlul jannah fil jannah. Ya, hadisnya Suhaib dalam Sahih Muslim. Ketika penghuni surga dia dimasukkan surga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau aku tambahkan kenikmatan atas kalian? Maka penghuni surga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami ini sudah dimasukkan surga, ya, bahwasanya wajah-wajah kami ini telah berseri-seri, wajah kami telah bersinar, ya,
bukankah kami ini sudah dimasukkan surga dan kami diselamatkan dari api neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap sebuah tirai atau tabir, maka Allah menampakkan wajahnya, ya, azza wajal. Maka kata penghuni surga bahwasanya tidak ada yang membuat mereka lebih bahagia dan mereka lebih senang melainkan ketika mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. أيضا في حديث أدي بن حاتم في صحيحين في قول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. نعم. diriwayatkan dari hadisnya Adi bin Hatim dalam Sahihain, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tidak ada di antara kalian, salah satu di antara kalian, kecuali kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengajak dia berbicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada hijab, ya. Semuanya kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka perbuat di permukaan bumi ini. Naam. كما سمعنا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. Sebagaimana kita mendengar bahwasanya sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim jalla wa ala yaumil qiyamah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwasanya orang-orang mukmin di yaumil qiyamah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. خالف بذلك بعض أهل الأهواء كالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية فأنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة. Tapi sebagian orang-orang ahlul bid'ah mereka mengingkari yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, sebagaimana mereka orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah dan siapa yang mengikuti jejak mereka di antaranya orang-orang Khawarij, ya. Naam. Mereka mengingkari yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa qawluhum mardudun wa hum majmu'un bi adillatil kitab bil adillatil kitab wa sunnah wa ijma'is salafil ummah ala itsbatir ru'yah. Bahwasanya pendapat mereka orang-orang ahlul bid'ah, Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij dan yang semisalnya, bahwasanya pendapat mereka atau pengingkaran mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah tidak sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disepakati oleh para a'immat salaf terdahulu. Naam. Wa ikhtalafa ahlul ilm hal yarawhu ghairul mu'minin fi arasati yaumil qiyamah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Naam. Hal yarauhu ghairul mu'minin, apakah yang di luar orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, apakah mereka bisa melihat Allah di yaumil qiyamah? Ya. Dalam adillah disebutkan bahwasanya yang melihat Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka akan bisa melihat Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Ya. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, la yarawnahu fi arasati yaumil qiyamah illa al-mu'minuna faqat atau illa al-mu'minina faqat. Naam. Pendapat yang pertama, la yarawnahu fi arasati yaumil qiyamah, tidak akan bisa melihat Allah di hari kiamat kecuali orang-orang yang beriman saja. Ya, pendapat yang pertama. Orang-orang beriman mereka yang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, yarawnahul mu'minuna wal munafiqun. Pendapat yang kedua, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga, yarauhu jami'il khalq al mu'minuna wal munafiquna wal kafir. Naam, thumma yatahajjabu Allahu anil kuffar. Pendapat yang ketiga,
yaitu seluruh makhluk mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi, ya. Allah batasin, yaitu orang-orang kafir mereka sudah tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-adillatul al-warida ru'yatin nas lillahi azza wa jalla yaumil qiyamah tadullu ala anna alladhi yarawhumul mu'minuna wal munafiquna amma al-kuffar fa innahum yahtajibu anhu. Jadi di sini al-adillah menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman dan orang-orang munafik mereka masih bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat Allah. Adapun orang-orang kafir mereka terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbar Allah azza wa jalla annahum mahjubuna an ru'yatihi. Ala innahum yawma idzin an rabbihim lamahjubun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahwasanya kelak mereka di hari kiamat mereka tidak akan bisa melihat Allah, yaitu terhalang oleh hijab. Mereka tidak akan bisa melihat Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Huna mas'alatun ukhra. Di sini ada masalah yang lainnya. Hal yarallahu fid dunya? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia? Al-jawab anna ahlus sunnati wal jamaah majmu'una ala anna Allah la yara fid dunya, ya, la yara bil ain aw al basar fid dunya. Man za'ama dhalika fa huwa kadhib. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa dilihat di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat di dunia. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di dunia. Barang siapa mengatakan bahwasanya bahwasanya wali fulan atau ya orang-orang dari wali kelompok orang-orang tertentu al-majdub atau siapa mereka mengatakan bahwasanya mereka wali tersebut bisa melihat Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang pendusta, ya. Dia telah berdusta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ketika meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Ya. Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah di dunia, qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dalam surat Al-A'raf ayat 143, ya. Surat Al-A'raf ayat 143, ketika Nabi Musa dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihatmu, ya. Izinkan aku untuk bisa melihat dirimu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lan tarani. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat aku. Ya, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu. Akan tetapi lihatlah gunung yang kekar, yang kokoh di sana. Lihatlah gunung tersebut. Kalau seandainya gunung tersebut dia masih berada di tempatnya, maka niscaya kamu akan bisa melihat diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung tersebut, ya. Allah tampakkan sebuah sinar yang menghancurkan gunung yang kokoh dan pingsan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, ya. Dengan hancurnya gunung tersebut, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dia pingsan, ya. Lalu ketika Nabi Allah Musa dia siuman, dia bangun, maka dia mengatakan, aku telah bertobat kepada dirimu, ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada dirimu, ya. Lantarani ay fid dunya, ya. Lantarani, kita lantarani di sini lam atamakkan, ya. Ketika di dunia manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantarani ay fid dunya. Kenapa? Gunung saja yang begitu kekar, begitu kuat, hancur ketika ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung enggak bisa melihat Allah. Gunung itu makhluk Allah. Gunung tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Gunung hancur berkeping-keping. Manusia tidak punya kemampuan untuk melihat Allah, ya. Dikatakan oleh
Syekh Rabi' Al-Madkhali rahimahullah taala di dalam syarahnya, Syarah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, mengartikan ayat di atas, ya, lantarani fid dunya, kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia. Kenapa? Karena manusia ini lemah. Karena Allah mengatakan, lihatlah gunung yang di sana. Kalau gunung itu masih dia kekar berada di tempatnya, maka dirimu, niscaya dirimu akan bisa melihat aku. Tapi kenyataannya gunung hancur berkeping-keping ketika itu. Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala dia mengatakan, lantarani ay fid dunya, kalian tidak akan bisa melihat aku di dunia. Kenapa? Karena struktur tubuh manusia ini di dunia lemah. Kita kena virus apa kemarin? Virus Covid kayak corona, wala virus flu apa yang baru kemarin, flu apa namanya? Bukan flu burung sudah kadaluarsa. Flu apa kemarin tuh? Super flu. Ada lagi super flu sekarang. Ya. Manusia kena virus kecil, kena flu ini, flu itu, udah meriang, menggigil nggak karuan. Ya. Nah, jadi struktur tubuh manusia di dunia ini lemah, nggak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung yang kekar hancur. Struktur tubuh manusia di dunia lemah, nggak mampu. Jadi lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku, artinya apa? Sesungguhnya kamu nggak mampu. Artinya kamu nggak bisa melihat aku, kenapa? Nggak mampu, nggak bisa, nggak mampu. Tapi kelak di yaumil qiyamah, ketika manusia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, struktur tubuhnya dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Struktur tubuh manusia ini dirubah oleh Allah. Ya, mereka udah kuat tubuhnya, udah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga manusia, orang-orang mukmin yang ketika mereka dimasukkan surga, mereka udah kuat, udah bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dunia nggak bisa. Ya, Allah nyatakan, undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah gunung yang ada di sana, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung tersebut dia masih kekar berada di posisinya, maka niscaya dirimu akan bisa melihat aku. Tapi kenyataannya gunung itu hancur berkeping-keping. Ya. Bersamaan dengan itu pula Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dia pingsan. Ketika beliau siuman dan beliau bangun, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku adalah orang yang bertobat kepada dirimu ya Allah, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naam. Taib. Jadi demikian ya ikhwan. Ketika di dunia manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. هنا مسألة، نعم خلاص انتهينا. هنا مسألة أخرى، هل ترى قرأنا واختلف أهل العلم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه حين عرج به إلى السماء، هل رآه أو لم يراه. Di sini para ulama berselisih pendapat ketika Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit, apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Nah, yang baru kemarin sebagian orang memperingatin hari Isra Mi'raj, ya. Mereka nggak tahu Isra Mi'raj itu isinya apa, yang penting libur nasional, ya. Nah, para ahlul ilm mereka berselisih pendapat ketika Nabi SAW hina urija bihi ila sama, hal ra'ahu aw lam yara. Apakah Nabi SAW ketika diangkat oleh Allah ke atas langit, apakah Nabi melihat Allah? Minhum man qala ra'a, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada di antara mereka para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berpendapat bahwasanya Nabi ketika diangkat ke atas langit, Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Minhum man qala innahu lam yara, ka Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum wa ghairihim minas sahabah. Ada di antara mereka yang mengatakan Nabi ketika diangkat ke atas langit tidak melihat Allah. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, dan yang lainnya dari mereka minas sahabah. Wa jama'a minas sahabah ala dzalik,
dan hampir seluruh para sahabat bersepakat bahwasanya Nabi ketika diangkat ke atas langit, Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berpendapat Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Aisyah, Abdullah bin Mas'ud dan sebagian besar para sahabat mengatakan ketika Nabi urija ila sama, ketika Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa man nafaka Aisyah wa Ibnu Mas'ud nafya bi'ainihi, dan Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat ke atas langit. Naam. Wa su'ila Abu Dzar, hal tarawna rabbakum? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun. Naam. Nurun an ara. Wa fi riwayatin qala ra'aitu nurun. Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika ditanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika diangkat ke atas langit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan beliau cuma melihat cahaya. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma melihat cahaya. Wa fi riwayatin qala ra'aitu nuran. Ra'aitu nuran, ya. Aku cuma melihat cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na annahu la yara Allah hinama na'am. Innama ra'al hijab. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, beliau cuma melihat cahaya, ya. Dan ketika itu ada hijab yang menghalanginya. Wa fil hadits hijabuhu nur law kashafahu la uhrika. Naam. Jadi disebutkan hijabnya itu adalah cahaya. Kalau seandainya hijabnya itu disingkap, ya, maka niscaya ketika hijabnya itu disingkap, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat, ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, cuma melihat cahaya. Dan riwayat yang tadi disebutkan yang terakhir bahwasanya hijabuhun nur, bahwasanya hijabnya ketika itu adalah cahaya. Ya, sedikit lagi kita selesaikan. Jangan adzan dulu. Qala min al-adillati qaulu Musa, qala rabbi arini anzur ilaika, qala lan tarani, ay fi dunya, walakin anzuru ila al-jabali. Naam, tadi sudah kita baca, ya, dalilnya. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dalam surat Al-A'raf ayat 143, ketika Nabi Allah Musa meminta izin kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, lan tarani ay fid dunya, kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia, walakin unzuru ilal jabal, ya, akan tapi lihatlah kepada gunung yang kekar tersebut, ya. Kalau seandainya gunung tersebut masih dalam posisinya, maka niscaya dirimu akan bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani lan tahmilu fi ru'yati wa la tastati' ru'yati fid dunya. Jadi lan tarani diartikan oleh para ulama, ya, kamu tidak akan mampu, enggak mampu, ya. Lan tarani itu kamu enggak bisa melihat aku, kenapa? Enggak mampu. Tidak mampu untuk melihat diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. La tastati' ru'ani fid dunya. Kamu tidak akan mampu melihat aku ketika di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gunung yang begitu kekar, begitu kuat, gunung yang kekar dan kuat saja enggak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil insan al makhluq dhaif? Gunung yang kekar saja enggak mampu untuk melihat Allah, bagaimana dengan manusia yang lemah, kena virus sedikit, flu, meriang, kerokan, ya, masuk angin, nah, dan sebagainya. Manusia lemah, enggak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Hadhihi al-aya, na'am, zalla biha al-jahmiyah, atau na'am zalla biha al-jahmiyah, wa man sara ala nahjihim nafa ru'yati liqali jalla wa ala lan tarani. Jadi orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij dan yang semisalnya, mereka pakai dalil ini menyatakan lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku ketika di mana? Lan tarani, kamu tidak akan melihat aku. Mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan berarti Allah itu enggak akan bisa dilihat, kata mereka.
bahwasanya ini tidak tepat, ya, bantahan kepada orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij dan yang semisalnya, bahwasanya tidak bisa dilihat ketika di dunia, tapi kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat. Tapi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ya, ini akhir dari pembahasan kita, pembahasan yang ke-6, yaitu al-iqraru bir-ru'yati ba'dal maut, melihat Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia, yaitu di yaumil qiyamah, ya. Taib ila huna naktafi ila hadzal qadar, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al muadzin yuadzin, falyatafaddal barakallahu fikum.